Masih di Indonesia Morning Show dan hari ini ada sesuatu yang sangat spesial karena hari ini ada sebuah buku yang rilis berjudul Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Dulunya Rudy, sekarang namanya adalah Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Nah, untuk membahas mengenai buku ini tentunya tadi kita sudah melihat bersama ada Eyang Habibie di sini dan juga Gina Esnur. Selamat pagi Eyang dan selamat pagi Gina. Selamat pagi. Nah, ini Rudy hari ini di launching. Ini ide awalnya itu seperti apa Eyang dan Gina? Ya. Jadi sebenarnya kebetulan saya penulis Habibie Ainun gitu, yang skenario Habibie dan Ainun. Jadi ketika ngobrolin sama Eyang tuh banyak banget bahannya. Maksudnya kayak hidup Eyang itu dari kecil sampai masa akhirnya tuh memang penuh dengan cerita gitu. Ya, dan he's a good storyteller gitu. Semua tuh jadi dongeng gitu sama Eyang. Terus ngobrol-ngobrol, tapi yang paling menarik gitu, yang paling menarik perhatian saya dan teman-teman dari plot point pada saat itu adalah bagaimana perjalanan Rudy, Habibie kecil, menjadi Habibie yang kita kenal sekarang gitu. Semua orang tuh semua orang tuh pengen jadi Habibie gitu. Semua orang tuh attract bahwa Habibie bisa jadi sekarang karena dia jenius banget. Padahal tuh nggak kayak gitu. Justru Habibie... Maksudnya Eyang nggak jenius gitu ya? Dia nggak suka, beliau nggak suka disebut jenius ternyata. Oh, oke. Jadi nggak suka disebut jenius ya? Kenapa? Ya, saya IQ-nya kerja gimana maksudnya? Ya, kerja, just work. Oke. Just isi waktunya dengan memperhatikan lingkungannya, kehidupannya, dan masalah-masalah yang saya hadapi dari kecil sampai hari ini. Saya berusaha menjawab kenapa jadi begini, kenapa tidak begitu. Jadi bahwa jawabannya ada yang bisa menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan. Itu masalah antara saya dengan masalah itu. Jadi memang... saya jawab, tapi tidak ada kaitannya bahwa saya dinamakan jeni atau not at all. Karena saya memperhatikan permasalahannya itu dan berusaha membantu siapa saja untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sejak kecil sudah menjadi seorang problem solver. Ya. Oke, itu yang ditulis di sini. Selain itu apa lagi yang dirangkum dalam buku Dan ini? yang jelas sih Rudy ini perjalanan seorang anak untuk belajar apa sih menjadi Indonesia gitu, menjadi rakyat Indonesia gitu. Karena kalau ngomongin masa kecil Eyang ini kompleks banget gitu. Maksudnya kayak Eyang bahkan waktu kecil aja tuh nggak lancar berbahasa Indonesia. Siapa yang nyangka gitu. Anak yang dipanggil Londe Ireng sama temen-temennya karena selalu berbahasa Indonesia. Bahkan diturunin kelas dari SMA jadi anak SMP lagi karena nggak bisa bahasa Indonesia, sekarang akhirnya jadi Presiden Indonesia ketiga gitu, dan menyelamatkan kita dari masa krisis gitu. Dan itu perjalanannya tuh justru ada ketika beliau tuh pergi dari rumah gitu ke Jerman, dan di sana justru belajar jadi apa sih jadi Indonesia. Kenapa penting banget pemuda itu punya arti buat jadi Indonesia gitu, buat jadi orang Indonesia. Oke, nah sebelum Eyang menjadi seorang B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, dulu kan jadinya Rudy gitu. Orang tua Eyang seperti apa sih Eyang membesarkan Eyang sehingga Eyang bisa menjadi orang yang seperti ini? Ya, orang tua saya harus hidup dengan kenyataan bahwa dia dititipi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, seorang anak yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, sejak dia kenal sejak lahir. Jadi mereka bilang waktu saya lahir itu ya orang punya panca indera. Ya, ternyata itu saya hanya membutuhkan dari sejak lahirnya 4 jam untuk tidur. Yang lain itu melek terus. Jadi panca indera itu bekerja. Nah, bisa bayangkan bayi yang 20 jam panca indera berfungsi, yang lain hanya 4 jam dia tidur, ya banyak masukan-masukan yang mungkin dia tidak bisa mengerti. Nah, saat itu orang tua menanggapi atau menghandle seorang Habibie yang banyak pertanyaan itu bagaimana? Pertanyaannya itu dalam bentuk anak itu teriak-teriaknya, nangis terus. Jadi tidak tahu. Baru diketahui waktu ayah saya mempunyai kebiasaan bahwa kalau dia pulang kerja, dia sholat maghrib di
rumah, sebelumnya itu dia baca Al-Quran 1 atau 2 juz. Nah, waktu dia baca itu kedengaran suara kan. Nah, bayi itu diem. Rupanya sensornya telinga itu menangkap bunyi-bunyi apa ini. Nah, saya tidak tahu apa terjadi dalam otak saya. Saya tidak tahu. Karena saya masih bayi. Nah, keadaan demikian. Waktu saya sudah mulai Panca Indera Sempurna, bekerja aktif, timbul banyak pertanyaan, mulai bicara. Banyak pertanyaan. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh ibu saya semua, bawa saya juga kadang-kadang makin susah dijawab, dia nggak mau jawab salah. Karena itu dia cari, kalau sekarang anak kecil dikasih aja iPad, dia tanya sama yang Google, jadi tahu semua. Dulu kan tidak ada begitu. Jadi apa? Dia cari buku. Buku bisa dalam bahasa Arab, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Indonesia belum aja seperti sekarang. Dan bahasa Belanda atau Inggris. Yang paling banyak ada bahasa Belanda, mengandung banyak pengetahuan untuk anak-anak. Nah, itu karena itu saya dikasih itu, diajarin. Jadi saya belajar sendiri. Kalau nggak ngerti bahasanya apa artinya, saya tanya. Itu sejak kecil. Jadi memang rupanya saya katanya mulai umur 3 tahun udah bisa baca Al-Quran. Dan setelah juga bisa baca alfabet. Dan itu bisa baca. Dan karena saya main iPad-nya adalah buku. Zaman dulu. Dan Al-Qurannya karena diajarin oleh guru ngaji. Ya maka yang kalau bebas itu saya iPad-nya baca buku. Bukunya hanya bahasa Belanda. Jadi tidak ada latihan untuk bergaul dengan orang lain ataupun berbicara bahasa lain. Sampai dianggap aneh, Eyang. Sampai dianggap, ini Belanda hitam nih. Gitu. Ya, dia anggap orang ini bukan gitu. Kalau saya berbicara nggak bisa ngomong, gitu. Pakai bahasa Indonesia saat itu nggak bisa. Bahasa apa aja, karena saya tidak pernah bicara kan, hanya lihat dengan mata. Oh wow. Ya karena tidak ada exercise. Terus ketika mendengar banyak sekali anak-anak yang seumur Eyang yang menganggap Eyang ini aneh banget sih, Rudy ini udah nggak bisa bahasa Indonesia, terus menyendiri terus. Terus saat itu reaksi dari Eyang seperti apa? Ya saya tidak peduli. Nggak peduli. Saya kan tidak ganggu dia. Meskipun dibully nggak peduli, oke. Ya walaupun dia bilang sama saya apa saja, saya, nah kalau pandangan dia begitu, ya silakan. Saya tidak ada kaitannya. Dia kok mikir banyak sekali mengenai saya nggak punya waktu untuk dia. Jadi saya tidak pernah ada masalah soal itu. Jadi intinya kalau misalnya orang mau sejahat apapun sama kita, ya udahlah kita tidak hiraukan itu saja. Yang namanya Rudy dan Habibie dari kecil harus dijaga. Karena ada kalanya sikapnya itu seperti naif. Sampai sekarang karena, ya? Saya nggak tahu. Karena fokus pada permasalahan-masalahan. Oke, baik ya. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, tapi kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, Indonesia Morning Show akan segera kembali.